Baik, untuk selanjutnya adalah materi yang akan diisi oleh narasumber kedua kita, Bapak Miko Kelana Wardana Esko, Wirausaha Digital Planner. Betul dan Pak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taziman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu atas karunia darinya lah kita semua diperkenankan berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya tanpa terkecuali, kemudian kepada para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang di hari akhir kelak kita semua dapat sahabat beliau, sahabatul usma. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih saya haturkan kepada Kepala Sekolah Al-Minhaj Bapak Abdullah Ribut MPD atas perkenannya telah memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi sharing kepada Ananda semua ya, kepada adik-adik semua, salah satu pengalaman lah, bukan ilmu tapi pengalaman saya selama menjalani hidup hingga usia saya di 40 tahun ini. Kemudian terima kasih juga kepada para asatidz yang lain yang telah memberikan teknis acaranya, Ustadz Rudi yang telah mengundang, kemudian memandu saya untuk memberi materi di hari ini. Dan terima kasih pula kepada Pak Bambang, Abu Isa atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah materi tadi, adik-adik semua, itu materi yang berat kalau nanti kalian masuk ke dunia perkuliahan. Jadi saya meskipun orang IT juga, tapi berbeda disiplin ilmu, kemudian juga berbeda jalur pekerjaan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang itu merupakan disiplin ilmu IT yang paling berat, apalagi beliau juga jurusannya fisika. Kalau saya jurusannya sarjana komputer. Jadi kalau dari sisi level pendidikan, kemudian dari sisi kemampuan akademis tentunya agak berbeda adik-adik semua. Karena jurusan sains, jurusan fisika seperti Pak Bambang itu beliau bisa di perusahaan apapun. Di perusahaan apapun, jenis usaha apapun, jurusan-jurusan IT, jurusan-jurusan sains, insinyur, sarjana teknik itu jauh lebih mudah diterima. Nah, tapi kalau kayak saya sarjana komputer, ada beberapa disiplin pekerjaan yang bisa menerima saya. Jadi memang orang-orang di sarjana komputer ini yang jadi acuan utama adalah skill base. Jadi kita harus punya kemampuan. Kalau kita nggak punya kemampuan ya tentunya kita nggak bisa bersaing di dunia pekerjaan. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Jadi materi hari ini digital printer, adik-adik semua, Ananda semua. Apa sih digital printer itu? Nanti saya jelaskan sedikit. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kalian semua bisa menyimak, tentunya bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua. Mulai yang baik yang ikhwan maupun yang akhwat di atas, baik yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Jadi bisa menjadi inspirasi. Kemudian nanti ketika lulus dari SMA kalian mau kemana? Tentu nggak semuanya akan jadi ustadz, tentu nggak semuanya akan jadi guru. Ada profesi-profesi lain yang kita bisa mewarnai seperti itu. Jadi jangan khawatir, banyak sekali profesi yang masih tersedia. Dan tentunya kelebihan kalian apa? Kalian belajar ilmu din di sini, jadi kalian tahu batasan syariat. Jadi kalian harus berbangga diri. Jangan samakan kalian dengan SMA lain, SMA negeri. Jangan samakan kalian dengan SMK atau STM. Tentunya kalau kalian mengukur diri kalian gini, oh temen gua di SMK tiap hari dia bisa bebas nongkrong, bisa bebas tawuran. Nah, itu jangan jadi ukuran buat kalian. Kalian udah punya nilai lebih,
yang tidak ada dimiliki oleh teman-teman kalian di luar sana. Seperti itu. Nah, jadi dari sisi profesi, mungkin dari kelas inspirasi ini, kami orang tua bisa memberikan pengalaman hidup kami, gimana kemudian bisa jadi bekal hidup kalian. Yang laki-laki tentunya bakal jadi apa nanti? Bakal jadi bapak, bakal jadi ayah, bakal jadi orang tua. Laki-laki beban di pundaknya tentu lebih besar. Jangan sampai beban di pundak ini pindah ke tangan ibu yang di atas. Yang di atas kan akhwat akan jadi ibu. Jadi kita yang laki-laki ini punya beban lebih berat. Bukan hanya nanti ketika kalian dewasa, tapi dari sekarang berarti harus ditanam. Kita laki-laki punya tanggung jawab yang lebih besar daripada saudara kita yang perempuan. Itu yang harus ditanamkan sejak dini. Karena apa? Terkait dengan trainer atau wirausaha, itu intinya adalah kemauan. Kalau mager, ya nggak akan jadi apa-apa. Seperti itu. Jadi baik, saya mulai. Materinya singkat, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, nggak ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, tahan dulu ngantuknya, atau berdiri sejenak, ice breaking istilahnya, atau mau dikasih pantun. Siapa yang bisa pantun di sini biar nggak ngantuk? Baik. Coba tolong digerakin, remote-nya nggak gerak ternyata. Nah, ini sekedar riwayat pendidikan. Pendidikan saya biasa-biasa aja, bukan orang yang berprestasi secara akademis. Ya, saya pernah SD, saya pernah SMP, saya pernah SMA, saya mengawali perguruan tingginya dengan program Diploma 3 di salah satu akademi ya, seperti itu. Kemudian sarjananya saya juga di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Jadi ketika lulus gelarnya apa? Gelarnya sarjana komputer. Itu. Jadi dari sisi latar belakang pendidikan saya orang biasa-biasa saja, bukan yang dapat beasiswa, bukan juga yang berprestasi dengan nilai yang baik seperti itu. Tapi saya menjalani semuanya, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, jadi bagi kalian ya di negara kita ini pendidikan SMA merupakan batu loncatan untuk kalian ke perguruan tinggi. Kalau kalian nggak lulus SMA tentunya nggak bisa kuliah, seperti itu. Jadi kalau yang sekarang sekolahnya malas, ya jangan sampai menyesalnya nanti ketika umur 25 tahun. Oh saya nggak nyelesain SMA jadi nggak bisa sekolah. Jadi bagaimanapun juga dunia pendidikan harus tetap dilewati, baik yang prestasinya baik maupun yang prestasinya biasa-biasa saja seperti saya, seperti itu. Bantu lagi, next. Nah ini sedikit pengalaman saya. Pengalaman, jadi waktu 2023 ini belum lulus kuliah, saya pernah magang kerja. Ya alhamdulillahnya saya bukan yang salah jurusan seperti itu. Kalau tadi Pak Bambang yang latar belakang IT-nya sudah expert saja bilang salah jurusan, saya alhamdulillah nggak salah jurusan. Jurusan IT, awal magang sebagai staf IT, kemudian memang sejak sekolah itu udah punya passion IT. Jadi kalau tadi Pak Bambang kasih gambar komputer yang layarnya cembung, TV zaman dulu, ya saya punya tuh itu dulu komputer itu seperti itu. Zaman sekarang mungkin kalian pakai SD card kecil, pakai flash disk kecil. Zaman dulu kita pakainya disket. Harganya mahal, hanya bisa mengcopy data 1 mega saja. Belum lagi kalau pindah-pindah berpotensi kena virusnya lebih tinggi. Jadi virus zaman dulu itu lebih cepat menular dari yang sekarang terjadi, seperti itu. Jadi 2023 ini ketika belum lulus kuliah saya sudah magang kerja di perusahaan salah satu perusahaan, ya inilah nama perusahaannya. Kemudian di 2003 juga saya bekerja, jadi bukan magang lagi. Nah di sini saya memulai karirnya sebagai teknisi komputer.
Jadi bener-benerin komputer. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu posisi saya langsung pengawas. Jadi nggak sendiri kerjanya. Tapi karena perusahaan itu menyewakan komputer di banyak tempat di Jabodetabek, ya komputernya itu ratusan. Jadi orang yang bekerja memperbaiki komputer itu setiap hari bisa 10 orang. Jadi dalam sehari itu saya membantu rekan-rekan saya 11 orang berarti sama saya. Ya kita kerjanya setiap hari itu perbaikan komputer. Ada yang bersihin kipas, ada yang bersihin mainboard namanya, papan di komputer itu. Nah saya mengawali karir bekerja itu seperti itu. Nah kemudian di 2024 saya menjadi instruktur kelas desain grafis paruh waktu di salah satu sekolah desain di Jakarta. Nah ini untuk anak-anak SD dan SMP pada saat itu. Nah kemudian di 2024 juga saya memulai bekerja di sini. Jadi saya mulai bekerja sebagai karyawan pada saat itu. Jadi saya memulai perjalanan pekerjaan bukan langsung sebagai entrepreneur. Jadi tetap saya memulai pekerjaannya sebagai bekerja, sebagai karyawan, sebagai staff seperti itu. Kemudian ya berjalan waktu, ya kemudian di 2007 ya posisinya meningkat, yang tadinya staff menjadi kepala bagian atau manajer lah istilahnya. Dan perjalanan karir saya berakhir di tahun 2012. Jadi di tahun 2012 saya sudah resmi tidak bekerja sama sekali. Jadi pada tahun 2012 itu udah nggak punya gaji, kemudian nggak punya THR. Jadi kalau Lebaran 2012, Almer udah ada 2012 itu. Saya nikah 2007, 2008, Almer baru umur setahun. Jadi pada saat Almer umur setahun itu bapaknya dalam kondisi tidak bekerja. Tidak bekerja kantoran yang dimaksud ya, bukan tidak bekerja menghasilkan pendapatan berupa uang, tapi tidak bekerja di perusahaan. Seperti itu yang saya maksud tidak bekerjanya. Jadi tidak bekerja secara formal. Nah, disitulah mulai perjalanan saya menjadi entrepreneur atau wirausaha. Nah, kemudian di sesi ini yang disebut digitalpreneur. Apa sih digitalpreneur itu? Bantu deh, next. Nah, kalau ini istilah aja ya, jadi kalian harus tahu nih, istilah wirausaha itu apa. Nah, wirausaha itu ini istilah teorinya, jadi saya bacakan aja, karena saya juga mengutip ini dari kamus online. Jadi yang disebut dengan wirausaha itu apa sih? Seseorang yang memulai bisnis mereka sendiri, jelas ya, jadi wirausaha, entrepreneur, apalagi yang sering disebut ya wira swasta. Kalau kalian dengar mungkin ada orang tua kalian ditanya orang tuanya kerjanya apa, wira swasta, sama aja itu. Istilah kerennya entrepreneur seperti itu. Jadi entrepreneur, wirausaha, wira swasta ya itu sama aja, hanya beda penamaan. Nah jadi jelas wirausaha itu apa? Seseorang yang memulai bisnis mereka sendiri. Ya identiknya orang yang berwirausaha ini tidak terikat dengan lembaga tertentu. Atau mudahnya, ya kalau mengukurnya materi atau cuan ya atau uang, ya orang berwirausaha dia bisa menghasilkan uang sendiri. Tidak perlu dia terikat dengan perusahaan, masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Nah, di kamus-kamus kami yang wirausaha atau wira swasta atau entrepreneur, ya itu tidak ada seperti itu. Jadi waktu ya berjalan saja dengan sendirinya. Waktu ya kalau orang-orang barat bilang waktu itu adalah uang, ya jangan sampai seperti itu. Jadi waktu adalah tempat kita berproduktivitas, manfaat waktu dengan baik. Ya ketika bekerja, urusan ibadah 5 waktu tetap dijalankan, bersosialisasi juga tetap dijalankan. Nah ini pengertian wirausaha. Lanjut lagi, next. Terus kapan kalian memulai wirausaha? Mengukurnya sebenarnya jangan dari orang. Kita nggak bisa melihat, misalkan kalau kalian nonton podcast di YouTube, ada siapa namanya? Contohlah Atta Halilintar, yang sekarang dia sudah berhasil, tapi kan tentunya dia punya sejarah panjang sebelum dia berhasil.
Nah, saya memberikan gambaran nih ke kalian. Kalau kalian mau berwirausaha, 6 bekal ini bisa menjadi acuan kalian. Pertama, percaya diri. Kalau kalian nggak percaya diri, ya nggak bisa berwirausaha. Meskipun orangnya introvert gitu ya, susah berkomunikasi dengan orang, dia nggak mau di keramaian. Percaya diri ini bukan masalah introvert atau ekstrovert. Jadi percaya diri ini banyak keyakinan kita, atau kita kalau dari sudut pandang muslim kita sudah istiqoroh, ikhtiar, kita tawakal seperti itu. Tapi intinya kalau kita sudah percaya diri dan bukan ukurannya uang. Jadi jangan punya mindset wirausaha itu harus punya uang dulu. Kalian harus percaya diri, itu bekal pertama. Yang kedua apa? Originalitas. Nah, ini penting. Kalian harus original. Nggak plagiat, nggak mencontek, ya meniru boleh, memodifikasi boleh, tapi jangan sampai kalian menduplikasi. Misalkan ada karya di internet, artikel atau tulisan atau video, kalian edit punya orang, terus kalian ubah jadi milik kalian. Nah, itu bukan original namanya, itu kalian apa? Mengedit, plagiat. Nah, itu jangan sampai. Jadi seorang wirausahawan harus original. Kemudian yang ketiga apa? Berani ambil resiko. Kalau mengukurnya seorang karyawan dia bekerja dari pagi sampai sore, ya pekerjaan rutinitas ya seperti itu. Nah, seorang wirausahawan harus keluar dari batasan itu. Kita harus berani nggak punya uang, istilah kasarnya seperti itu. Kita harus berani nggak punya uang, tapi tentunya kita harus produktif. Jadi kembali lagi ke originalitasnya, ketika kita berani ambil resiko, tentunya ada produk atau hasil yang kita bisa hasilkan, seperti itu. Kemudian nomor 4 ini berorientasi manusia. Ini bahasa gampangnya apa? Mudah bersosialisasi. Jadi boleh kalian berteman, bergaul, ya tapi ya kalau kami orang tua kemudian guru ya pasti menasihati kalian itu berteman harus pilih-pilih. Yaitu memang seperti itu tentunya. Jadi kalau kalian mau jadi wirausahawan, masa bertemannya sama orang-orang yang nggak jelas, maksudnya kerjaannya cuma nongkrong aja dari pagi, siang dia nongkrong lagi, malam dia begadang, subuh dia baru tidur. Ya kalau kalian bertemannya sama pendekar-pendekar nongkrong yang seperti itu, yang menghabiskan waktunya di malam hari nggak jelas, ya sulit untuk kalian memulai karir menjadi seorang wirausahawan seperti itu. Dan jadi berorientasi manusia ini maksudnya apa? Mudah bergaul, mudah berkomunikasi. Karena komunikasi ini bagaimanapun juga kunci dari ya salah satu keberhasilan kita lah. Kita mudah berkomunikasi dengan orang, kemudian jangan membatasi komunikasi kita hanya ke orang-orang tertentu saja, seperti itu. Jadi semakin mudah kita berkomunikasi dengan orang, kita semakin banyak mendapatkan peluang. Jadi kalau istilahnya orang-orang wirausahawan tuh apa aja kita hadapi, seperti itu. Jangan gampang menyerah. Nah, kemudian yang kelima, orientasi hasil kerja. Kalau kalian jadi wirausahawan, mindsetnya harus dirubah, bukan karyawan lagi. Kalau karyawan kan kita rutinitas, masuk pagi pulang sore. Tapi kalau wirausaha bukan itu ukurannya. Kita kerja 1 jam, tapi kita bisa menghasilkan income untuk 1 bulan misalkan. Jadi 1 jam kita produktivitas, kita bisa istilahnya kita bisa santai selama 1 bulan ke depan. Tapi kalau karyawan prinsipnya kan beda. Dia bekerja selama 1 bulan untuk menghidupi dia di bulan depan, seperti itu. Nah, wirausaha yang termudah adalah dia bisa kerja sehari untuk seminggu, dia bisa kerja seminggu untuk sebulan, dia bisa kerja sebulan untuk 1 tahun. Ini kamus-kamus yang saya banyak ikuti dari beberapa teman-teman yang wirausaha. Tapi jangan salah ya, jangan salah maksudnya kok terkesannya mindsetnya hanya uang. Bukan itu sebenarnya, ukurannya bukan uang. Jadi kalau ditanya saya punya uang juga ya saya bukan orang yang punya banyak uang. Tapi
minimal mindset kita sebagai wirausahawan harus berbeda dengan mindset karyawan. Tapi apakah karyawan buruk? Enggak sama sekali. Jadi belum tentu kalian cocok jadi wirausahawan dan belum tentu juga kalian cocok jadi karyawan seumur hidup. Saya juga memulai karir saya sebagai karyawan dan saya nggak menyesali itu. Kenapa? Karena ketika jadi karyawan kita dapat meniti karir, kita dapat menjalin jenjang komunikasi antar teman. Kemudian kita bisa memperbaiki komunikasi kita seperti itu. Jadi boleh kalian memulai dari setelah misalkan nanti lulus kuliah, bekerja dulu berapa tahun. Nah, ketika kalian punya 5 ini dulu ya, 5 ini dulu berarti kalian siap menjadi seorang wirausahawan seperti itu. Nah, yang keenam apa? Yang keenam ini berorientasi masa depan. Berorientasi masa depan ini apa? Ya kalau kita bisa mendirikan perusahaan sendiri, kita bisa memperkerjakan banyak orang. Atau ketika kita jadi orang tua, kita bisa menafkahi istri kita, menafkahi anak kita, menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang baik. Kalau kamu tanya, saya sekolah di SMA yang biasa saja, kalian sekolah di SMA Al-Minhaj. Dari sisi biaya pendidikannya aja udah bagai apa ya, nggak langit dan bumi sih, tapi yang pasti bedanya jauh sekali. Kalian kan tahu berapa masuk sekolah di Al-Minhaj, termasuk merogoh banyak cuan ya kan, seperti itu. Jadi jangan kalian sia-siakan nih sekolah di Al-Minhaj, jangan sampai kalian sesali. Jangan sampai apalagi yang kelas-kelas 10 nih, lagi galau kelas 10, ada temennya keluar, aduh dia jadi malas, jadi mager, liburan panjang akhirnya jadi liburan selamanya, dia milih mundur. Itu jangan sampai. Pesan saya, kalau kalian ada di poin 1, 2, 3, dan 4, dan 5, 6, kalian bisa menjadi wirausaha. Kalian nggak perlu kerja kantoran, tapi kalian tetap punya penghasilan, kalian punya banyak waktu luang. Ya contoh saya ketika saya menikah di umur 24 tahun, umur 25 saya punya Almer, dalam posisi saya bukan pekerja kantoran, nggak punya gaji, nggak punya THR. Sekarang saya punya anak 5, jadi Almer punya adik 4. Nah jadi ukurannya dari sisi penghasilan ya Allah terkasih kita rezeki. Jadi jangan jangan patah semangat kalau misalkan nanti kalian nggak dapat pekerjaan, atau ketika kalian sudah bekerja tetap terbuka peluang untuk berwirausaha. Intinya nanti dalam perjalanan waktu kita semua akan tahu apa yang cocok untuk diri kita, seperti itu. Jadi jalanin aja semuanya. SMA selesai, lanjut ke perguruan tinggi. Kalau memang mau kuliah sambil bekerja, sanggup silahkan. Atau selesai dulu kuliah baru bekerja silahkan. Atau melanjutkan usaha orang tua, silahkan aja, jalani itu semua. Tapi 6 bekal ini bisa menjadi bekal untuk kalian, bisa menjadi bekal kalian ke depannya mau melanjutkan seperti apa. Lanjut lagi, Mas. Nah, kita lanjut ke digital trainer. Kalau tadi kan masih wirausaha, masih entrepreneurnya global. Nah, digital trainer ini salah satu sub bidang cabang di entrepreneurship, di wirausaha, tapi fokusnya ke digital. Digitalnya apa sih yang dimaksud digital? Ya jelas digital itu adalah memanfaatkan teknologi informasi. Nah ini saya bacakan aja, mudah-mudahan nanti masuk ke kalian. Digital trainer ini adalah individu maupun kelompok yang bergerak membangun wirausaha secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi yang disebut dengan digital trainer itu ya orang-orang yang punya usaha, pekerjaannya menggunakan teknologi informasi. Jadi seorang digital trainer dia akan memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis awal pekerjaan dia. Itu bedanya digital trainer dengan entrepreneur yang lainnya, seperti itu. Lanjut lagi, next. Nah ini beberapa usaha yang saya rintis. Kenapa? Karena kalau figur seorang wirausahawan itu kan harus ada portofolio, harus ada contoh usahanya apa aja sih, seperti itu. Meskipun dari sisi hasilnya
ya tentunya masih banyak yang lebih jauh di atas saya, masih banyak sekali seperti itu. Lanjut. Nah, saya memulai wirausaha saya di Digitalpreneur dengan menjalankan usaha pembuatan website. Ini di tahun 2008 saya rintis ini. Jadi saya mendirikan agensi namanya kelanasolution.com. Nah, ini bergeraknya di apa? Di pembuatan website, tapi bukan sekedar pembuatan website. Jadi saya bukan lagi melayani person, orang per orang, tapi yang saya layani banyak perusahaan, lembaga. Kenapa? Karena kalau kita sebagai wirausaha, kita harus bisa menentukan hasilnya yang lebih besar itu apa, income-nya yang lebih besar itu apa. Misalkan gini, kalau sebulan saya gajinya 5 juta, kalau sebulan misalkan. Tapi dengan agensi seperti ini, mungkin dengan satu portofolio pekerjaan aja saya bisa 5 juta. Pekerjaannya selesai dalam waktu misalkan 3 hari. Itu mengukurnya seperti itu. Kalau karyawan 5 jutanya sebulan, tapi entrepreneur bisa aja 5 jutanya itu hitungannya jam atau menit. Kalau masa saat ini mungkin saja orang menghasilkan uang dalam 1 menit itu 5 juta, itu terjadi di zaman ini. Kalau di zaman saya sebelumnya ada juga, sama aja seperti itu. Nah, jadi saya merintis usaha saya di tahun 2008. Di 2008 itu pekerjaan pembuatan website. Jadi saya sama sekali tidak bekerja kantoran. Jadi saya marketing juga, nawarin door to door ke perusahaan, kadang ada relasi, dan yang terakhir adalah Google yang menawarkan pekerjaannya untuk saya. Jadi ketika bisnis ini sudah berjalan, awal-awal berjalan mungkin saya masih mencari satu persatu pendapatannya dari mana. Tapi ketika sudah berjalan, saya sama sekali nggak perlu mencari pendapatan. Jadi saya nggak perlu mencari proyek, tapi proyek yang datang ke saya melalui Google. Jadi banyak orang yang mencari di Google, misalkan dia mencari jasa pembuatan website perusahaan. Pada saat itu karena website saya optimasi, akhirnya pencariannya nomor 1. Nah, saya selama berjalan sampai 2019 ya, sebelum pandemi, usaha ini masih berjalan lancar. Jadi saya benar-benar nggak perlu lagi mencari pelanggan, nggak perlu lagi mencari customer seperti itu. Jadi customer itu datang sendiri ke saya. Ya, anggaplah saya udah digaji sama Google setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, seperti itu. Lanjut. Ini tadi yang pertama Kelana Solution 2008, kemudian di 2017 saya bangun satu sub lagi. Ini kelana.web.id. Ini sub pekerjaannya saya perkecil. Jadi hanya untuk perusahaan, kemudian fokusnya ke optimasi Google. Nah, ini sebagai informasi nih untuk adik-adik semua ya, Ananda semua, baik yang ikhwan maupun akhwat. Harga jasa optimasi SEO Google itu tidak ada harga pasar. Kalau kalian jualan minyak wangi Al-Rehat, pasarannya 15.000 sampai 20.000. Itu udah kekunci, bener nggak? Atau kalian jualan apa lagi ya? Jualan gamis Haramain, itu harganya sekitar 200 sampai 500.000 tergantung sesinya. Itu udah terkunci seperti itu. Tapi ketika saya menawarkan optimasi SEO Google, tidak ada aturan harga. Jadi harga itu menentukan siapa? Siapa yang menentukan harga? Ayo siapa? Ini kayaknya melotot tapi nggak ngantuk tapi nggak bisa jawab. Siapa yang menentukan harganya? Saya sendiri yang menentukan harganya. Karena harganya nggak ada harga pasar. Jadi terserah saya. Ada proyek yang nilainya bisa ratusan juta, ada yang proyek nilainya hanya 5 juta saja, ada proyek yang kadang sosial tidak tidak komersil, tidak ada harganya sama sekali. Itu keuntungannya. Pada tahun saya 2008 sampai 2017 ini, pendapatan itu tidak ada harga pasar. Apalagi untuk optimasi pencarian Google, itu sama sekali tidak ada aturan baku, tidak ada harga pasar. Konsultan semakin kreatif konsultan,
kemudian semakin konsultan itu bisa memberi jaminan keberhasilan yang tinggi, dia bisa memasang harga yang besar dan perusahaan nggak keberatan selagi hasilnya benar-benar terbukti seperti itu. Jadi sampai 2017 saya membuka usaha baru, ada partnership waktu itu dengan rekan saya juga, karena pekerjaan bertambah, ya tekanan juga semakin bertambah. Karena otomatis kalau kita sebagai karyawan nih kerja lembur pasti capek ya kan. Nah, wirausahawan yang capeknya lebih dari karyawan. Karena bisa aja setiap hari isinya lembur semua seperti itu. Jadi jangan punya mindset kalau saya jadi wirausaha saya bakal santai. Ya santai dari sisi waktunya, tapi dari sisi bobot pekerjaan itu bisa berpuluh-puluh kali lipat karyawan seperti itu. Lanjut. Ada yang tidur, ada yang melotot ya. Siapa yang jago pantun di sini nih? Kalau ada yang jago pantun biar ice breaking. Siapa yang jago pantun? Ada yang mau kasih pantun ke temen ini biar gak ngantuk nih. Nah, saya lanjut ya karena waktunya gak panjang. Kemudian berubah haluan. Jadi saya juga capek juga ternyata bekerja sebagai konsultan web dari 2008 sampai 2019, usaha punya saya sendiri. Saya juga capek ternyata, bosen. Ada bosen ngadepin customer, ada bosen ngadepin waktu, kondisi dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian di 2000 lanjut. Nah, saya berubah haluan di 2009 nih. Belum ya kalau 2029 nih. Salah ini. Jadi 2019 maksudnya. Jadi 1 Maret 2019 saya merubah haluan layanan saya. Yang tadinya saya mengerjakan web untuk perusahaan, ya kemudian saya berubah ke, ya saya sebutnya industri ya, industri yang lain. Saya berubah menjadi pelayan umroh dan haji seperti itu. Tapi jangan salah, tetap digital trainer karena usaha yang saya jalankan ini semuanya online, digital, sama sekali bukan usaha offline fisik ya awalnya. Meskipun sekarang saya punya kantor sendiri, tapi awal usaha ini dirintis di 2019, saya tetap memanfaatkan internet. Jadi tetap digital trainer, tetap masuk dengan kategori digital trainer. Nah, saya merubah haluan profesi sebagai wirausahawan yang tadinya sebagai pengembang web, kemudian digital optimasi Google untuk beberapa perusahaan. Saya mau optimalkan untuk usaha saya sendiri sekarang. Jadi saya punya satu brand online namanya hajifuroda.id. Ini layanan yang membantu orang untuk berangkat haji tanpa antri. Jadi kalau misalkan ada anak-anak semua, adik-adik di sini cari di Google Haji Tanpa Antri 2024. Nah itu ya sejauh ini web saya masuk top 3, bahkan top 1 seperti itu. Nah jadi dari hasil pencarian Google itu orang datang ke saya. Nah itu tetap digital kan. Bedanya saya tidak lagi mengerjakan proyek-proyek untuk perusahaan, tapi saya optimasi untuk usaha saya sendiri seperti itu. Nah jadi Haji Furoda ini di 2019 saya mulai, tapi qadarullah di 2020 pandemi, haji dan umroh ditutup. Apa yang terjadi anaknya semua? Tidak ada penghasilan gitu. Nah jadi tadi kembali lagi ke konsep awal wirausaha, kita harus berani mengambil resiko. Jadi ketika kita mengambil satu bisnis kita tekuni, kemudian suatu saat bisnis kita berubah dari yang tadinya berhasil sampai tidak menghasilkan, dari yang tadinya punya
punya simpanan uang sampai tidak punya simpanan uang, itu terjadi juga di saya. Jadi selama 2 tahun haji di umroh ditutup, tentunya tidak ada penghasilan. Saya termasuk yang tidak punya penghasilan di 2019 sampai 2021 berarti ya, 2021 akhir. Dan begitu juga banyak mungkin kalau ada anaknya yang bapak ibunya bekerja di telepon umroh dan haji, yaitu memiliki nasib yang sama. Seperti itu. Tapi jangan patah arang. Usaha yang saya rintis di 2019 ini ternyata Allah izinkan, bismillah, ketika umroh haji dibuka, alhamdulillah 2023 kemarin saya bisa memberangkatkan ibu saya haji tanpa antri, nggak perlu nunggu. Nominal untuk hajinya lumayan besar, hampir 350 juta kalau dinominalkan. Tapi yang paling penting adalah tidak mengantri sama sekali. Jadi kalau adik-adik tahu, untuk berhaji itu di negara kita antriannya bisa sampai 50 tahun. Nah, dengan layanan yang saya tawarkan ini, orang bisa berhaji di tahun yang sama. Tapi memang butuh biaya yang lebih besar, seperti itu. Lanjut lagi, next. Oh, mati ya? Baik, nah tes. Nah kemudian di 2020 saya melanjutkan kembali inovasinya. Kalau tadi di 2019 saya membuat hajifuroda.id, di 2020 saya membuat pusathajiumroh.id. Jadi kunci berbisnis online itu kita nggak bisa cukup dengan satu brand saja. Kita harus menduplikasi usaha digital kita agar bisa terindeks Google lebih mudah. Jadi kunci dari usaha saya ini harus ada di Google nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tapi kalau dia posisinya di bawah, ya orang nggak akan lihat seperti itu. Nah ini bedanya kalau benar-benar usaha yang mengandalkan digital 100%. Nah usaha yang saya rintis ini semuanya mengandalkan digital. Jadi bergantung sekali dengan pencarian Google. Kalau pencarian Google-nya peringkatnya di bawah, orang nggak akan tahu usaha saya, seperti itu. Nah, ini brand yang satu lagi setelah hajifuroda.id, brand pusathajiumroh.id. Layanannya sama saja, menawarkan umroh dan haji, tapi dengan kemasan yang sedikit berbeda saja. Jadi merubah brandingnya, dirubah seperti itu. Lanjut. Kemudian 2021 saya duplikasi lagi. Saya buat satu brand lagi, pusatumroh.id. Sebenarnya sama aja. Brand yang tadi pertama hajifuroda bicaranya hanya haji tok. Kemudian pusathajiumroh.id haji dan umroh. Pusatumroh.id fokusnya ke umroh saja sebenarnya. Jadi duplikasi layanan sebanyak mungkin agar Google itu bisa melihat halaman saya ketika orang mencari. Itu kunci dari usaha yang saya jalankan dari 2019 hingga hari ini. Ya ini jenis usahanya bisa beda-beda ya adik-adik semua, kan Anda. Tapi usaha yang saya jalankan ini murni menggunakan internet, menggunakan pencarian Google untuk mendapatkan penghasilannya, seperti itu. Lanjut. Nah ini contoh ya, contoh mungkin kalau kalian mungkin nyarinya apa biasanya kalau di Google? Cari apa? Di Google biasanya cari apa? Dan saya kasih contoh aja. Ini misalkan ada orang carinya paket umroh 2024. Ya ini web saya nomor 2. Yang Pusat Haji Umroh Indonesia ini nomor 2. Ada kompetitor travel lain. Nomor 3-nya ada Dream Tour nih, mungkin orang tua kalian tahu travelnya apa ini. Nah jadi ini sebagai inspirasi bahwa saya menjalankan usaha ini benar-benar dari hasil optimasi mesin pencari. Jadi berdasarkan pencarian orang. Jadi saya nggak perlu nawarin door to door. Saya nggak perlu datang ke lembaga, Bapak Ibu mau pakai umroh nggak? Bapak Ibu mau haji nggak seperti itu. Jadi orang yang datang sendiri ke saya. Jadi saya istilahnya gini,
istilah kerennya itu kita nggak perlu ngemis-ngemis sama orang untuk mencari pendapatan, atau kita nggak perlu gembor-gembor ke orang setiap hari nawarin produk kita, atau jualan misalkan jualan apa ya, misalkan jualan minyak wangi, kita nggak perlu nawarin secara langsung, minyak wangi Anda dong beli, minyak wangi gua dong beli, minyak wangi saya dong beli, nggak perlu seperti itu. Tapi orang datang sendiri ke kita, Pak, Kak, minyak wanginya berapa harganya? 10 ml berapa, 20 ml berapa. Nah itu konsep pekerjaan yang sejauh ini saya jalankan. Ya ritmenya lebih santai, karena dari sisi marketing penjualan saya nggak perlu nyari-nyari ke orang. Jadi orang yang datang sendiri ke saya, seperti itu. Ya tentunya ini rezeki dari Allah ya, Allah yang mendatangkan rezeki ini ke saya. Ya dari sisi penjualan, dari sisi marketing saya nggak perlu muter-muter ke seluruh Indonesia untuk menawarkan produk, tapi cukup saya menunggu aja tiap hari. Saya menunggu ada orang yang bertanya, saya jawab, seperti itu. Itu gambaran bisnisnya. Next deh, bantu lagi. Nah, itu tadi gambaran usahanya. Nah, sekarang kesimpulan dari yang tadi saya sampaikan semua. Tentunya nggak mudah ya, Anda semua. Yang tadi saya jelaskan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tentunya ada lika-liku yang terjadi. Seperti tadi 6 hal yang saya sampaikan di awal, berani ambil resiko, itu juga saya lalui seperti itu. Nah ini saya buat kesimpulan beberapa kelebihan kalau kita menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, waktunya fleksibel. Kalau karyawan harus absensi jam 8, pulang jam 5 sore. Tapi kita wirausaha, kita nggak punya aturan itu. Tapi kalau kita punya karyawan, ya tentunya karyawan kita diperlakukan sama. Karyawan tetap harus mengikuti aturan yang sama. Tapi kita sebagai pemilik usaha, wirausaha, kita tidak terpaut dengan aturan tersebut. Jadi kita mau kerja jam berapa aja, ya terserah kita. Istilahnya seperti itu. Yang poin kedua apa? Kita lebih dekat dengan keluarga. 2008 Almer lahir, ya saya bisa menemani Almer dari kecilnya, kemudian ya sampai Almer segede ini, karena saya nggak terlalu jauh, jadi sering dilihat oleh anak dan istri. Itu jadi kelebihan, lebih dekat dengan keluarga. Kemudian nomor 3, kita bebas nih menentukan kita mau bisnis apa aja. Kita mau jualan minyak wangi, kita mau jualan gamis, atau kayak saya tadi mau jualan produk umroh dan haji, atau saya mau jualan produk pembuatan web. Jadi wirausaha itu bebas saja. Dia mau membuat usaha apapun, selagi dia patuh dan dia punya originalitas dan dia punya visi masa depan, insya Allah dia bisa lalui itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 4 ini paling penting. Wirausaha tidak punya gaji. Jadi wirausaha itu tidak terikat dengan berapa gaji pokok kamu sih, berapa gaji pokok antum, berapa UMR. Nah, kita sebagai wirausaha nggak terpaut sama itu. Yang penting kita punya produk, kita punya proyek, berapa nominal proyek itu. Seperti tadi saya sampaikan, bisa aja seorang wirausaha itu kerja sehari untuk 1 minggu, bisa aja dia kerja 1 minggu untuk 1 bulan, atau bisa aja seorang wirausaha itu kerja 1 bulan untuk 1 tahun. Seperti itu. Bahkan di zaman ini banyak digital trainer yang kerjanya dari mana saja, remote. Dia bisa aja berada di Arab Saudi, tapi bisnisnya berjalan terus. Nah, jadi orang-orang yang berwirausaha itu tidak memiliki batasan pendapatan. Ya, tapi bisa aja dia nggak punya uang sama sekali kalau produk dia tidak laku. Seperti itu. Jadi intinya seorang wirausaha itu lebih bebas daripada para pekerja. Karena kalau para pekerja karyawan itu mereka memiliki aturan disiplin,
tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tapi seorang wirausaha kesannya bebas, tapi dia harus mampu menentukan hasilnya sendiri, harus menentukan pendapatannya sendiri. Begitu ya. Mudah-mudahan nangkep apa yang saya sharing, apa yang saya sampaikan. Next lagi deh. Nah, ini beberapa kekurangan. Jadi jangan dipandang bahwa wirausaha itu enak semua, enggak. Jadi wirausahawan juga punya beberapa kelemahan. Nomor satu apa? Tidak memiliki gaji atau pendapatan rutin seperti orang yang bekerja. Jadi kalau kamu bekerja di perusahaan atau di lembaga, ada gaji tiap bulan. Tapi kalau kita yang punya usaha sendiri, ya kita nggak punya gaji tiap bulan. Tapi kita bisa punya gaji tiap hari, seperti itu. Tapi kita bisa punya gaji tiap minggu. Itu kelemahan dari sisi pendapatan. Nah yang kedua, nggak ada THR, nggak ada bonus. Orang-orang wirausahawan jangan berharap THR. Kalau lebaran, kalau puasa nih, kalau yang karyawan kan ngitung THR, bisa dikasih ke istrinya, "Ma, Umi, THR Abi segini," gitu. Tapi sebagai wirausahawan nggak ada kamus THR. Tapi sebagai wirausahawan yang punya karyawan, ya sebaliknya, dia harus memberikan THR kepada karyawannya. Jadi dibalik teorinya sebagai seorang wirausahawan seperti itu. Kemudian kalau nggak punya inovasi dan nggak mau belajar, kita akan kalah bersaing. Jadi seorang wirausahawan itu benar-benar harus mandiri, nggak boleh bergantung sama orang lain. Khususnya kalian yang laki-laki ya, anak laki-laki itu nggak boleh bergantung sama orang lain. Jadi ya tentunya kita harus bergantung sama Allah itu iya. Tapi maksud saya, kita jangan bergantung sama teman. Anggap gini, teman saya masuk Universitas Indonesia, saya juga harus masuk sana. Teman saya masuk Gunadarma misalnya, saya juga harus masuk sana. Jadi intinya kita anak laki-laki ini beban hidup kita lebih berat, lebih tinggi, dan kita tidak boleh bergantung sama orang. Jadi keberhasilan itu kita sendiri yang harus mampu menentukan. Jangan bergantung sama teman. Kalau temannya ke Bogor, kita nggak harus ke Bogor, kita bisa ke Puncak. Tapi ternyata Puncak Bogor juga kan. Nah, jadi intinya kita nggak boleh bergantung sama orang lain sebagai laki-laki. Ya tentunya yang perempuan juga prinsipnya sama, karena kita sebagai manusia. Kalau kita bergantung sama orang lain terlalu besar, kita nggak bisa bergerak dengan bebas. Kita akan lemah, kita nggak punya daya saing, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kekurangan sebagai wirausaha apa? Persaingan bisnisnya ketat. Saingan itu luar biasa ketatnya. Contoh, kalau dulu waktu saya merintis usaha pembuatan website masih aman-aman saja, income lancar, sampai 2019 juga sebenarnya masih terbilang lancar. Tapi karena saya berubah haluan saja, menentukan bisnis yang baru, ternyata di bisnis yang baru itu persaingannya sangat ketat. Travel umroh dan haji di Indonesia jumlahnya ribuan, tapi jamaah yang setiap hari berangkat ada saja, seperti itu. Jadi tentunya rezeki itu datangnya dari Allah. Kita ya ikhtiar, kita bertawakal saja, seperti itu. Tapi dalam konsep wirausaha, ya yang tadi saya jelaskan itu sangat penting. Jadi kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh bermalas-malasan. Istilah anak sekarang apa? Mager. Wirausahawan nggak boleh mager. Kalau mager, ya kita nggak bisa ngidupin anak istri kita, seperti itu. Itu kedepannya ya. Kalau sekarang kalian ya belum bisa berpikir harus menghidupi istri atau menghidupi anak. Tapi ketika kalian nanti umurnya 23, 24, kalian mau menikah, tentunya ukuran-ukuran pendapatan itu akan menjadi patokan calon mertua. Pasti nanti calon mertua nanya, kamu kerjanya apa? Jualan minyak wangi. Kamu kerjanya apa? Saya kerjanya cyber security. Yang dipilih sama mertua yang mana coba? Yang jualan minyak wangi atau security? Tapi kalau yang satu, kamu kerjanya apa? Oh saya pengusaha minyak wangi. Perusahaan saya kantornya di Dubai. Produksi minyak wangi saya seluruh Indonesia sampai ke Asia Tenggara. Terus yang satu lagi saya kerja di cyber security. Yang dipilih yang mana? Nah,
itu dia. Jadi wirausaha harus jadi yang nomor satu tadi, seperti itu. Ini bukan mengecilkan profesi Pak Bambang ya, Pak, bukan. Tapi sebagai pembanding saja. Jadi bagaimanapun juga calon mertua kalian ya tentu tetap akan memandang anak perempuannya itu nanti menikah dengan siapa. Tentu yang soleh itu nomor satu. Tapi kalau pengangguran juga kita nggak punya daya jual ke calon mertua nih, ya kan? Kalian ikhwan-ikhwan ini kan harus punya daya jual. Kalau ikhwan-ikhwan yang mager, kerjanya begadang terus, sholat subuhnya telat, begadangnya yang tepat waktu, ya subhanallah itu kita sulit bersaing menjadi wirausaha. Bahkan menjadi karyawan juga akan terpuruk. Kalau orang-orang yang mager, wirausaha dia nggak berhasil, karyawan juga dia sulit berhasil. Seperti itu. Next. Nah, ini saya punya tugas nih buat kalian di rumah nanti. Kalian cari nama kalian sendiri di Google. Jadi kalian cari nama kalian sendiri di Google, hasilnya bersih atau memalukan. Jadi gini, ini tips dari saya agar kalian punya masa depan digital yang sehat. Jadi jangan sampai kalian punya jejak digital di Google atau di sosmed itu buruk. Misalkan kalian lagi nongkrong ngebully anak orang dan itu gak bisa kehapus dari Google, masa depan sosial kalian ya akan lebih sulit dibandingkan orang-orang yang hasil pencarian digitalnya bersih. Kenapa? Karena tantangan di masa sekarang, perusahaan-perusahaan itu juga ketika mewawancara dia akan mencari karyawan-karyawan yang bersih hasil pencarian di media sosial atau di pencarian Google. Jadi pesan dari saya, jaga attitude sikap kalian ketika bersosial media. Kemudian juga ya sosial media lah intinya, karena sosial media itu diindeks oleh Google, YouTube, Instagram, apalagi Facebook, X, Twitter dan lain-lain itu semuanya akan diindeks di Google. Jadi nanti ketika musim liburan, kapan lagi nih, bulan depan atau 2 bulan yang depan kalian libur, kalian cari nama kalian. Kalau kalian cari ada foto yang jelek, hapus segera dari sekarang. Jangan sampai kalian menyesalnya belakangan. Karena sudah banyak orang-orang ketika dia bekerja, perusahaan cari profil dia di internet dan dia punya jejak digital yang buruk, akhirnya dia ditolak kerja. Seperti itu. Jadi tips terakhir dari saya, jaga jejak digital kalian agar selalu bersih, sebersih-bersihnya. Seperti itu. Jangan sampai ada hal-hal yang jelek menimpa kalian. Ya, atau mungkin mertua di zaman kalian nanti ketika anaknya bilang, "Bi, aku punya calon." Habis itu juga kasih tahu nama calon kalian siapa? Miko Kelana misalkan. Orang tua kan, orang calon mertuanya nyari di Google nanti. Dia cari tuh Miko Kelana kan. Ada nggak foto-foto yang jelek? Nah, jadi calon mertua di zaman mendatang dia mencari profil kalian tuh lebih mudah. Jadi nazornya nggak perlu nazor langsung. Nazornya cukup dia cari sosmed dulu, setelah itu dia baru nazor beneran. Seperti itu. Jadi jaga jejak digital agar kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Baik, lanjut. Terima kasih. Semoga yang singkat ini bisa menjadi bekal buat kalian, kemudian bisa bermanfaat sebagai inspirasi. Tentu tak ada gading yang tak retak Anda semua. Saya juga bukan manusia sempurna. Saya juga tidak lebih baik dari tokoh-tokoh yang di luar sana atau dari Pak Bambang yang pengalamannya lebih banyak. Jadi tak ada gading yang tak retak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri dengan doa kafaaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Pak Miko Sarjana Bawenter atas materi yang disampaikan pada kelas inspirasi sesi 4. Sebelum berlanjut ke rangkaian acara selanjutnya, ada sedikit kuis yang akan dipimpin oleh Ustaz Dodi Hidayat.
Oke, baik. Bisa diperhatikan di sini. Ini masih ada amanah yang belum perlu ditunaikan. Tadi kan baru dikasih berarti 3. Masih ada 10 hadiah yang sudah disiapkan buat antum dan antuna. Ya. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab, silakan manfaatkan dengan baik. Sebelum itu, mungkin antum dan antuna pernah mendengar kalimat ini. Coba diperhatikan. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya. Nah, sebagian dari antum sudah tahu kalimat itu. Maka ngantuk-ngantuk dikit tuh kamar mandi dekat. Ya, yang di atas juga kalau ada yang ngantuk-ngantuk dikit, kamar mandi dekat ini, masya Allah udah diinformasikan pengalaman dari Abu Isa dan dari Abu Almer. Harusnya ambil, ya, karena banyak juga bertebaran kata-kata motivasi. Katanya orang bijak itu belajar dari kesalahan orang, ya. Orang cerdas belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi antum jadilah orang yang bijak dan orang yang cerdas. Tidak perlu antum melakukan kesalahannya, belajar dari kesalahan yang orang lakukan. Antum tidak perlu melakukan kesalahannya, tapi antum ambil hal baiknya. Bisa dipahami? Masih banyak yang ngobrol sendiri-sendiri tuh. Malah bikin acara sendiri-sendiri, sudah Tuhan disiapkan nih acara nih buat antum dan antuna, buat menginspirasi. Ya, bisa saja ada sebagian dari antuna yang matanya mungkin tertutup, tetapi informasinya sampai. Alhamdulillah kalau memang banyak yang seperti itu. Nah, kalau ternyata tertutup dan ternyata informasinya tidak sampai, sangat disayangkan. Ya, jadi coba fokus lagi ke sini. Soal yang masih ngobrol, sudah diingatkan pun masih ngobrol, berarti belum mendengar dengan baik informasinya. Yo, hatinya belum lembut berarti. Kalau sudah mendengar informasinya tapi masih ngeyel juga, masih ngobrol juga, berarti belum lembut tuh hatinya. Belum siap jadi orang sukses. Sudah. Nah, sekarang sebelum ke sesi tanya jawab, biar ngantuknya hilang, coba baik yang di atas ataupun yang di bawah, silakan berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Ini semangatnya tiap kali bilang yang di atas baru bersuara. Semangatnya itu. Coba berdiri dulu. Ayo. Silakan berdiri. Ayo. Saja kalau kita disekam saja, biar yang di atas juga sama berdiri. Pastikan ada barisannya, ya. Pastikan ada barisannya. Pastikan di depan ada temannya. Jangan sendiri. So, karena antum ini calon orang-orang yang sukses, maka perlu, ya amin, perlu semangat belajarnya. Agar antum tidak mengantuk, coba berikan pijatan terenak untuk teman antum agar bisa melanjutkan sesi berikutnya. So, yang benar. Ayo, harus ada di barisannya. So, berdiri. Pijat kepalanya yang enak. Ayo. So, makanya nih yang belum nih, yang masih di belakang nih, yo bikin barisannya. Sudah? Oke, sekali lagi pariwitannya sudah enak? Belum, kalau belum ya sudah dilanjutkan. Oh, 30 menit. Nanti ngantuk lagi kalau 30 menit. Ya, coba. Jangan menyakiti temannya, tapi buat dia nyaman. Ayo. Oke. Ya, bisa gantian dulu, balik kanan, silakan. Balik kanan, sekarang gantian.
sini. Yuk, geser. Gak ada yang jauh-jauh sana tuh. Terpantaunya agak sulit. Ayo. Masih ngantuk gak? Masih. Bagus. Kalau masih kita lanjutkan berarti. Kalau baru dibilang SMA Al-Minhaj, jawabnya apa? Robbani, intelek, mandiri. Anak-anakku, itu cita-cita kita. Ya. Jadi jangan sampai robbani, intelek, mandiri ini jadi tidak tidak membekas di pikiran antum dan antuna. Ini adalah cita-cita kita. Ya, bukan cita-cita sekolah saja, tapi cita-cita antum juga tentunya. Ya, harapannya antum dan antuna lulus dari SMA Al-Minhaj menjadi manusia yang robbani, intelek, dan mandiri. Ya. Oke, kalau pada bilang SMA Al-Minhaj, jawabnya apa? Biar kelihatan mana yang udah semangat, yang belum, baru dibagi dua. Ya. Kalau pada bilang SMA Al-Minhaj, yang jawab yang sebelah kanan dulu. Yang kanan juga sama dicoba. Dalam hati tapi kalau yang kanan. Ya. Yang sebelah kanan yang ini diam dulu, baru dia tahu lebih semangat mana. Yang sebelah kiri baru dia, yang sebelah kanan baru dia. Yang ini dulu. Siapa? SMA Al-Minhaj. Coba baru pengen tahu yang sebelah kiri. Kira-kira lebih semangat yang kiri atau yang kanan nih? Coba yang kiri, SMA Al-Minhaj. Luar biasa semangatnya, luar biasa yang kiri. Tapi suara yang jelasnya yang kanan. Coba kalau bareng-bareng, SMA Al-Minhaj. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan antum menjadi manusia yang robbani, intelek, dan mandiri. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sok, gak apa-apa yang tadi ngantuk, ketinggalan informasi, tanya saja, lumayan, nanya dapat hadiah. Ya, tentu nanti yang antum MC-nya silakan. Siapa yang bertanya, itu yang akan kita berikan hadiah. Oke? Mohon dimanfaatkan dengan baik, masih ada 10. Kalaupun ada lebih dari 10 pertanyaan, gak apa-apa, silakan ditanyakan saja. Oke? Kalau diserahkan lagi ke MC-nya, tolong diatur dan tolong dikondisikan tidak ada yang ngantuk-ngantuk lagi. Silakan. Abu Isa sama Abu Almer mungkin boleh standby di sini saja. Berdua. Nanti pertanyaannya tertuju ke siapa bisa langsung direspon. Silakan Rizky. Rangkaian acara selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Ya silakan dari Adi yang ingin bertanya, silakan angkat. Jika tidak ada yang bertanya, akan dikasih pertanyaan oleh pemateri yang akan kita. Yang ringan-ringan aja ya. Abu Isa sih jago kasih pertanyaan nih, saya kasih ke Abu Isa. Pakai yang ini juga Bu. Ini yang kasar. Terima kasih. Pertanyaan saya sederhana aja dari materi yang tadi ya. Ini bebas kalau nggak usah berurutan, mungkin juga nggak usah lama dengan materi saya. Cuma pertanyaannya gini aja. Apa tips agar tidak salah pilih jurusan? Silakan. Jawab. Ada yang mau silakan. Silakan. Silakan dulu.
mendapatkan motivasi dari orang banyak gitu, jadi takut bingung. Yang kedua, jangan ikut-ikut teman. Yang ketiga, pede, percaya diri dalam memilih keputusan. Mungkin dari nambahin satu, percaya diri ya, apabila bagusnya. Selain itu, ini ya, kendalikan dan bakat. Terima kasih. Ini hadiahnya. Assalamualaikum Ustaz, peluang bisnis apa yang direkomendasikan? Ini yang ikhwannya diam-diam nih. Nanti gimana mau ditanya calon mertua bingung nanti. Yang lain banyak kawan soalnya. Tadi waktu sesi Abu Isa juga nanya banyak kawan. Nah ini ada pertanyaan, apa peluang bisnis ya? Peluang bisnis yang baik ya? Oh, peluang bisnis yang direkomendasikan. Sebenarnya gini ya, jadi kalau bicara peluang bisnis, kalau yang saya jalani selama ini sebenarnya cari bisnis yang sesuai dengan passion kita, seperti itu. Jadi saya jujur nggak pernah mencari peluang bisnis. Jadi yang saya jalani selama ini apa yang menjadi passion saya, seperti itu. Jadi bagi kalian nih, Ananda, baik yang kedua maupun yang kawan, sebenarnya nggak perlu terpaku dengan peluang bisnis. Apa passion kita ini menjadi bisnis kita sebenarnya. Kenapa? Karena ketika bisnis itu sejajar, selaras dengan passion kita menjalaninya sudah seperti itu. Jadi dari saya, karena saya bukan coach bisnis, bukan mentor bisnis, baiknya cari peluang bisnis yang sesuai dengan apa yang kita mau. Karena ketika kita sudah mau, selagi itu halal ya, tidak melanggar syariat, dan tentunya ketika sudah tidak melanggar syariat akan berkah panjang ya, berkah langgeng seperti itu. Jadi ketika bisnis itu langgeng, kemudian juga sesuai dengan passion kita, itu yang dipilih. Jangan cari bisnis yang ikut-ikutan. Misalkan bulan ini banyak orang jualan boba. Bulan ini banyak orang jualan teh manis, kita ikut-ikutan. Nah itu bisnis yang belum tentu langgeng. Tapi ketika bisnis itu sesuai passion kita, income-nya itu akan bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, itu ada benarnya. Karena pepatah itu dari orang tua kita dulu, dan pepatah itu tidak buruk ya. Jadi saran saya, tentukan bisnis yang sesuai passion. Itu saja. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Ini layak dapat hadiah di panitia ini. Pertanyaannya. Untuk para pendengar, diharapkan untuk mendengarkannya dengan baik agar tidak salah tangkap nantinya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang lagi banyak anak muda yang freelancer kerja remote di luar negeri dan mereka work from home atau WFH. Itu harus mengurai skill IT atau sekedar basic IT untuk bisa apply kerja remote tersebut. Saya. Ini untuk saya sepertinya pertanyaannya. Jadi ya itu dia. Memang di zaman ini digital entrepreneur itu semakin besar peluangnya. Tadi kan saya bilang tadi, ada karakter-karakter bisnis yang memang memungkinkan dia bekerja itu remote. Ya sebenarnya pekerjaan saya di era 2008 sampai 2019 itu pekerjaan remote. Saya nggak perlu kantor, saya nggak perlu kerja dari rumah juga. Tapi saya memilih kerjanya dari rumah. Saya memilih buka kantor itu di rumah. Nah zaman sekarang ini contoh ya yang saya ketahui, seperti desainer free desainer Shutterstock, apalagi desainer di beberapa marketplace online yang untuk apa ya, untuk editor video, untuk desainer grafis, itu peluangnya sangat besar.
Bahkan kalau lihat dari sisi pendapatan, ya pendapatan mereka itu sangat besar sekali. Nah, jadi makanya orang-orang yang punya kemampuan digital itu apa ya, skupnya banyak sekali. Yang levelnya korporasi seperti tadi Pak Bambang, Pak Isa, itu levelnya level korporasi, karena nggak mungkin layanan cyber security itu untuk orang biasa. Tapi kalau kemampuan yang paling sederhana di mata kita, tapi penghasilannya besar, apa? Desain grafis, video editor, kemudian sosial media spesialis. Nah, di zaman ini orang-orang seperti ini punya potensi besar dari sisi penghasilan. Jadi tentunya yang tadi dimaksud kerja WFA itu bisa-bisa saja, sangat bisa. Untuk orang-orang digital trainer itu nggak ada batasan kerja, nggak ada batasan wilayah, nggak punya batasan waktu, nggak punya batasan tempat. Jadi kalau misalkan kamu mau umroh tiap bulan, umrohnya 30 hari gitu ya, sambil diselingi pekerjaan di waktu-waktu yang lapang, kerja remote, itu mungkin saja seperti itu. Jadi enak pokoknya kalau jadi digital trainer, ya tapi tentunya tadi harus sesuai passion seperti itu, agar kita nggak terbebani. Dan ketika ada orang yang ngomongin kita, pernah dengar nggak cerita di Sawangan Depok ada digital trainer yang disangka babi ngepet karena dia nggak kerja kantoran, cuma di rumah aja, tapi dia punya mobil, punya istri, anaknya ada 2 kalau nggak salah, nggak pernah kerja kantoran, tapi oleh orang-orang sekeliling dia digosipin dia babi ngepet, padahal dia digital trainer. Nah itu mungkin bagi orang tua zaman dulu, profesi-profesi digital trainer ini seolah-olah kita pengangguran, padahal kita orang-orang yang berpotensi, kita orang-orang yang mengambil resiko, kita orang-orang kreatif yang mungkin kita nggak bisa diatur dengan waktu bekerja seperti itu. Cukup dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan, Pak? Halo. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi, Pak? Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang pertanyaan dari boleh saya siapa lagi? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakih, saya dari kelas 11A. Saya mau bertanya bagaimana cara menentukan passion yang tepat. Kan kebetulan saya suka pertahanan, saya suka biologi, fisika, dan saya mau menentukan di antara itu yang paling tepat yang mana. Tadi sebelum dijawab harus dikasih hadiah dulu. Karena pertanyaannya berat. Jadi dikasih hadiah dulu panitia. Nah, jadi kalau udah terima hadiah berarti nggak usah dijawab. Nah, jadi menentukan passion ya. Kalau dari saya ya, nanti ada tips kedua dari Pak Bambang juga, karena pertanyaan ini umum. Dari saya menentukan passion itu apa sih? Passion itu kan keinginan. Jadi gampangnya dari 3 tadi kamu maunya yang mana? Itu. Tapi sebagai anak boleh minta nasihat ke orang tua, 1. Terus minta nasihat juga ke guru, 2. Minta nasihat ke teman-teman yang baik, 3. Jadi kamu boleh meminta opini orang-orang terdekat yang kira-kira bisa menambah motivasi kamu terhadap passion kamu. Seperti itu. Tapi passion itu sebenarnya dari mana? Dari diri kamu sendiri. Kalau kamu udah tahu, oh saya pengennya biologi, saya pengennya jadi pakar biologi misalkan, atau saya pengennya jadi guru biologi yang pengalamannya luas. Jadi kamu sendiri sebenarnya berawal dari kamu dulu, kemudian minta nasihat orang-orang terdekat. Seperti itu. Bapak ada yang pertama Pak terkait passion? Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Saya ingin menambahkan aja. Jadi untuk mengenali passion itu, nanti kan ujung-ujungnya kita akan ke dunia profesi atau kerja gitu ya. Nah, misalkan ada
misalkan untuk kehutanan, antum bisa ini, bisa riset. Bayangkan aja nanti misalkan antum kerja di kehutanan, kerjanya itu kayak apa? Misalkan jadi sarjana kehutanan yang dimana dia itu harus masuk hutan, harus sering traveling gitu ya. Itu kan bisa lihat dari apa video-video gitu, ada diskusi dengan apa ahlinya. Dari situ antum dialog dengan diri sendiri. Saya itu sebenarnya suka kehutanan, tapi ternyata kalau traveling itu kayaknya gak nyaman gitu. Gak nyaman, kayaknya susah bagi saya, misalkan ya. Tapi juga bisa jadi jawabannya adalah ternyata kalau orang kehutanan itu sering traveling, sering pindah-pindah, observasi, bisa jadi cuma berdua, bertiga, kebanyakan gitu ya, banyak orang. Dan saya sepertinya bisa, saya bisa nyaman-nyaman aja gitu. Itu udah bayangin ke depannya yang bakal kayak gitu, bakal ngelakuinnya seperti itu. Jadi udah ada visi ke depan tuh bakal melakukan seperti ini. Kalau kira-kira nyaman, go ahead. Itu aja sih sebenarnya. Pertanyaan, ya saya kasih pertanyaan ya, pertanyaan dulu ya, karena ini masih banyak kan. Nah, tadi ada pertanyaan dari saya, apa kelemahan menjadi wirausahawan? Nah, saya mau jawab. Boleh yang awal di atas juga mau jawab, silakan diwakili sama perwakilan ustazahnya di atas. Ayo, siapa yang laki-laki? Kelemahan menjadi wirausaha. Maju. Bagaimana cara menghapus jejak digital? Jadi yang pertama, kamu harus cari tahu dulu jejak digital itu asalnya dari mana. Misalkan dari Instagram gitu ya. Kalian pernah, misalkan maaf yang awal pernah posting foto belum pakai jilbab misalkan. Itu kalau dicari misalkan nama kamu Fulana misalkan namanya. Dan ketika Google terindeks, kamu harus cari tahu dulu asal foto itu dari mana. Kalau misalkan dari Instagram, kamu yang tahu nanti akun Instagram yang mana. Kadang-kadang anak-anak nih SMP, SD, SMP, SMA sering bikin akun Instagram lebih dari satu. Diingat-ingat itu, terutama yang awal. Jadi diingat akunnya yang mana. Kalau sudah ketemu itu dihapus seperti itu. Jadi caranya memang harus seperti itu. Kita bisa juga lapor ke Google. Kalau misalkan foto itu ada di Google, kita bisa klik kanan foto kita yang terindeks Google. Nanti kita lapor di sana, kita keberatan foto itu untuk ditayangkan. Itu juga bisa. Cara kedua. Jadi cara yang pertama adalah cari tahu dulu itu foto sumbernya dari mana. Kalau sumbernya kamu nggak tahu, wah itu bahaya. Khawatirnya foto itu sumbernya malah dari orang lain.
orang lain iseng potong aku, diposting sama dia ke internet, nah itu menghapusnya lebih sulit. Tapi saya pernah menemui layanan di internet, ini ada layanan digital planner juga. Si orang ini menawarkan layanan jasa menghapus jejak digital. Ada layanan semacam ini, harganya juga nggak terlalu mahal. Ini cara ketiga. Jadi kalau memang sudah nggak ada cara 1 dan 2 tadi nggak berhasil, foto yang buruk kalian kasih ada di Google. Langkah ketiga adalah menggunakan jasa penghapusan jejak. Saya sendiri nggak bisa melakukan ini, tapi ada orang-orang yang punya kemampuan IT khusus, dia menawarkan layanan jasa penghapusan jejak dengan harga yang tergolong nggak begitu mahal. Karena saya punya teman, dia sebelumnya nggak berjilbab, kemudian dia hijrah berjilbab. Foto-foto dia yang tidak berjilbab itu banyak sekali di Google. Dia nggak sanggup menghapusnya, mau caranya gimana, bingung dia sendiri. Karena dia udah tobat, maksudnya dia udah pakai jilbab sekarang. Semua foto yang ada di Google itu dia hapus, tapi melalui jasa pihak ketiga tadi. Ada orang yang menawarkan jasa layanan penghapusan jejak digital. Itu jadi ada 3 ya tadi ya. Cari tahu dulu sumbernya dari mana. Kedua, periksa semua akun IG-nya atau sosmed yang lain, hapus sendiri. Jadi kalau udah tahu hapus sendiri, ya atau lapor ke Google. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan jasa penghapusan jejak digital. Seperti itu tips dari saya. Hadiahnya itu, Pak itu yang penting yang nanya. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan antara sistem informasi dan teknologi informasi? Apakah ada spesifikasinya? Iya, jadi di masa saya kuliah di 2004-an ya, 2003-2004, tadi itu sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, ini memang jurusan yang berbeda. Jadi kalau dari sisi akademis ada jurusan teknologi informatika namanya, teknik informatika. Kemudian ada jurusan sistem informasi. Kedua-duanya gelarnya sarjana komputer. Tapi nggak tahu kalau sekarang yang teknik informatika, setahu saya ada gelar baru sarjana teknik kalau nggak salah. Jadi, tapi kalau yang saya tahu dari teman saya yang dia mengambil jurusan teknik informatika di Gunadarma dulu, mata kuliahnya itu perbedaannya ini. Teknik informatika lebih banyak belajar di topologi dan coding. Jadi topologi jaringan, cyber security. Nah, itu bagiannya Pak Bambang yang tadi insinyur sarjana teknik. Itu bagiannya pembahasannya lebih banyak di teknik informatika. Nah, kemudian yang sistem informasi yang jurusan saya itu lebih banyak ke logika pemrograman. Jadi memang mata kuliahnya pada saat itu ya logika algoritma, aljabar, kalkulus, ya seputar-seputar itulah yang bikin saya juga sebenarnya agak cerah juga. Karena di SMA meskipun jurusan IPA, tapi pelajaran itu susah juga saya lewati. Jadi yang sistem informasi memang digodok untuk menjadi programmer yang handal. Dia bisa menjadi sistem analis. Tapi yang teknik informatika dia lebih banyak ke topologi jaringan. Jadi jaringan cloud, kalau sekarang cloud computing, cloud networking, cyber security, itu bagiannya secara mendasar dibahas di teknik informatika. Seperti itu. Itu jawaban dari saya. Mau tambah? Dikit aja kalau menurut saya. Jawaban dari Abu Ahmad udah bagus ya. Kalau yang sistem informasi itu juga banyak belajar proses bisnis yang mengandalkan IT, teknologi IT. Misalkan juga perancangan dari software-software hubungannya, misalkan ERP ya, ada namanya di bisnis itu ada yang namanya ERP. Contohnya kayak aplikasi untuk di HRD, aplikasi di accounting, finance, itu banyak dipelajari sistem informasi. Kalau dari informatika, seperti yang anda sampaikan tadi, itu
dua-duanya bisa melamar pekerjaan yang sama, biasanya gitu. Yang penting bisa nggak skillnya gitu saja. Jadi banyak sekali irisannya, persamaannya banyak. Mudah-mudahan menjawab. Dan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bani. Silakan yang ingin bertanya. Wah, ini berani nih. Menanti calon mertua. Saya ingin bertanya bagaimana masuk dunia TI, teknik informatika, atau mempelajari pada program Terima kasih. Siapa tadi namanya? Yandra ya. Yandra, ini pertanyaannya bagus. Bagaimana kita masuk jurusan teknik informatika tanpa mempelajari dasar pemrograman? Ya sebenarnya di jurusan ini, baik di teknik informatika maupun di sistem informasi, kedua-duanya tetap melewati mata kuliah pemrograman dasar seperti itu. Tentu bobotnya lebih banyak yang di jurusan sistem informasi daripada yang di teknik informatika. Tapi kedua jurusan ini sangat beririsan. Jadi memang nggak dihadapi. Jadi harus kamu hadapi. Meskipun sulit, tapi ketika jadi kuncinya gini ya, saya tadi lupa sampaikan. Ketika kalian nanti masuk dunia perkuliahan, itu gak sama nih seperti kalian SMA. Kalau SMA ini guru-guru asatizah kalian kan masih ngebimbing ya. Ketika sekolah, guru-guru itu masih dekat, kamu salah ditegur. Tapi ketika kuliah, dosen gak akan tegur kamu kalau kamu gak masuk sebulan. Yang ada langsung DO aja seperti itu kalau kuliah. Nah jadi ketika kalian nanti masuk dunia kuliah, saran dari saya, ini tips dari saya ya. Ketika saya kuliah semester 2, saya orientasinya lulus. Jadi saya langsung ke perpustakaan cari contoh tugas akhir pada saat itu. Karena waktu itu saya diploma 3 dulu. Nah setelah saya lanjutnya satu juga sama. Di semester pertama saya langsung fokusin tugas skripsi seperti itu. Jadi ketika kalian kuliah, langsung fokus di akhir aja. Jadi tujuannya langsung tercapai. Caranya gimana? Datang ke perpustakaan, lihat contoh tugas-tugas akhir mahasiswa. Nah, ketika kalian udah punya mindset seperti itu, otomatis kalian gak akan mau nunda-nunda skripsi lagi. Karena biasanya hambatan mahasiswa kuliah itu nanti malas di skripsi. Nah yang kamu tanyakan tadi, itu gak bisa dilakukan, jadi harus dihadapi. Meskipun yang nanti kamu temui mungkin nilainya gak terlalu bagus, tapi minimal jangan remet aja pokoknya seperti itu. Jadi masuk ke nilai kalau SMA KKN, yang kuliah masuk ke nilai yang tidak kategori remet seperti itu. Kalau nilainya nggak remet, meskipun dia nilainya nggak bagus, kan kamu lolos kan, aman berarti seperti itu. Nah nanti tinggal yang kuatin passion kamu skillnya punya kemana seperti itu. Karena kan di dunia nyata, di dunia wirausaha atau di dunia kerja, yang dinilai pertama memang IPK. Di jasa kamu tetap dinilai. Orang yang punya IPK-nya 3 sama orang yang IPK-nya 2,5, ya tentu yang 3 itu tetap diprioritaskan. Makanya gimana? Akademis tetap penting. Nah, di dunia kuliah, kalau kalian semester awal nilainya udah buruk, lanjutinnya susah nanti. Jadi tipsnya memang di semester awal itu harus serius agar bisa dapat IPK yang bagus. Di semester berikutnya tuh biasanya ketika kita sudah punya IPK yang tinggi, IPK itu sudah dipertahankan. Tapi kalau dari awal jelek, seperti saya dulu, ya, saya termasuk mahasiswa yang IPK-nya kurang baik. Jadi saya baru bisa sampai IPK 3 di semester berapa, tapi IPK akhir saya nggak tercapai ternyata. Jadi hanya IPK saya IPK standar saja, IPK 2,8 saya mampu lulus itu. Seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa ya hadapi aja, nggak usah pusing. Kalau kalian nggak bisa ya hadapkan aja terus. Seperti itu. Bapak-bapak. Kita pemrograman ya. Ya. Terima kasih pertanyaan Pak Ades ya. Tadi saya sudah sebutkan kan ada banyak profesi IT ya. Ada banyak profesi IT sehingga ada data scientist, ada machine learning engineer, ada AI engineer, ada software engineer, developer dan sebagainya gitu ya.
algoritma gitu. Dan bahkan hacker pun, ethical hacker itu membutuhkan skill coding, programming. Walaupun nggak harus tinggi-tinggi gitu ya, tapi tahu cara penggunaan, secara garis besar, mesti paham. Jadi kalau antum pengen masuk IT, meskipun tadi disebutkan Abu Albar IPK nggak terlalu tinggi, tapi antum ngerti gitu tentang coding, programan, itu penting, sangat penting. Maksudnya saya sih sangat menyarankan antum mempelajarinya gitu dengan sepenuh hati, karena itu sangat penting untuk profesi-profesi yang lain. Bahkan kayak sekarang ChatGPT kayak gitu-gitu ya, itu juga ada algoritma sebagai programmer yang dipakai di situ gitu. Wah. Sudah ya? Hadiahnya masih ada nggak? Kalau masih ada, saya mau nanya nih. Habis? Udah habis kita ya?